Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram, sahibil qawli wal in'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-barrul kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tafuzu yawmal qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai, dengan memuji dan memuji Allah, merendahkan diri, berharap kepadanya, kita mulai majelis ini dengan harapan apapun yang kita bicarakan atau yang kita dengarkan mendapatkan hasil yang positif, yang bermanfaat, dan dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan Allah. Kita bersyukur kepadanya di pagi hari yang mudah-mudahan berkah ini. Kita diizinkannya hadir bersama-sama di salah satu dari rumahnya yang senantiasa menebar berkah, Masjid Al-Jihad ini. Semoga kehadiran kita bersama mendatangkan pahala, meningkatkan derajat, dan menghilangkan segala kesalahan dan khilaf. Salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam yang kita jadikan sebagai media kita untuk sama-sama menyatukan hati, merapatkan barisan, menegakkan langkah, memulakan tegak, mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita jadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pengikat di antara kita, karena dengan demikianlah para sahabatnya sukses untuk menjalin menyanyang persaudaraan yang orang-orang kafir sendiri merasa terkagum-kagum melihatnya. Urwah bin Mas'ud ketika dalam perang Hudaybiyah, dalam sulh Hudaybiyah, ketika selesai berunding dengan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan inni wafadtu ala muluk wa dakhaltu ala Kisra wa dakhaltu ala Qaisar wa wafadtu ila Najashi ma ra'aytu ahadan yujibbuhu ashabuhu mithla ihlali ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya sudah sering menjadi utusan resmi kepada raja-raja. Saya sudah sering menemui Kaisar Romawi dan sudah berjumpa dengan Kisra Persia dan masuk pula menemui An-Najashi di Habasyah.
tapi saya tidak pernah melihat bagaimana seorang pengikut menghormati, memuliakan orang yang diikutinya seperti pengikut Muhammad memuliakan dan mengikuti Alaihissalam. Ini pengakuannya. Padahal kita tahu ketika harus menemui kaisar dan berdapat Islam dan kaisar itu atau Najasyi, orang harus sambil merangkak menghinakan diri, tetapi tidak diiringi dengan kemauan tadi. Tapi kita memuliakan Nabi karena atas kemauan sendiri dan diikuti oleh isinya. Maka bisa dibaca orang yang menurut gara-gara terpaksa, senyum gara-gara terpaksa, dan senyum yang tulus dari ilmu hati yang paling dalam. Ya, senyum juga kita, tapi senyumnya terpaksa, nampak, tawa juga, tapi bisa tawanya terpaksa. Itu bisa dibaca. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas undangan ini, khususnya pengurus masjid Al-Ittihad ini dan saudara-saudara kami yang menjadi penyebab terjadinya pertemuan ini. Sebenarnya kalau bukan karena ingin menjalin silaturahmi, khususnya dengan saudara Abdul Rahim, saya sebenarnya mungkin tak datang ke sini. Karena apa yang akan saya sampaikan ini semuanya sudah sering bawa pada ibu-ibu dengar. Karena saya tak ada kajian baru, semuanya kajian lama. Ilmu yang kami miliki juga ilmu lama, bukan semuanya tadi yang baru-baru. Oleh sebab itu, target awal saya di sini, target utama adalah menjadi silaturahmi di sini. Kalau bisa juga nak buat rumah di sini, boleh? Boleh? Alhamdulillah, umuran orang bedanya. Terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan yang diberikan. Ini sangat berharga bagi saya karena ternyata saya punya saudara-saudara di Medan ini. Buktinya dari kemarin sampai hari ini makan masih karis. Jadi memang kalau punya saudara banyak enak. Seorang ayah ketika akan meninggal pesan sama anaknya, nah kalau ayah meninggal nanti kamu kan duitnya banyak, bikin rumah di semua tempat. Sang anak bingung gimana caranya bikin rumah semua tempat, banyak apapun duit tak cukup. Tapi yang namanya wasiat mesti jalankan. Sampai sudah berjanji sama ayah. Tanya sama ustaz katanya juga tunaikan. Karena pesan sama ayah. Tapi jawabannya ada suara seorang nenek dari kabilahnya. Maksud ayahmu guna, kamu pergi kemana pun harus punya saudara. Rasanya kalau sudah punya saudara sama dengan punya rumah. Yang tidak cukup rumahnya, minimal dapat air minumnya. Tidak dikasih minum, minta makan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, saya sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan balasan yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya. Semoga berkah selalu bersama bapak dan ibu dari Allah SWT. Baik kaum muslimin dan muslimat, walaupun tadi saya mengatakan apa yang akan saya sampaikan ini sudah sering berulang, tetapi memang istimewanya
syariat Islam ini. Istimewanya ayat-ayat Al-Quran ini, istimewanya hadis-hadis Nabi, ceritanya tidak pernah bosan. Ceritanya tidak pernah membosankan. Diulang 100 kali, diulang 1000 kali, berasa paham. Apa kira-kira yang membuatnya seperti itu? Ternyata istri belum. Berapa kali dia bilang saya? Tidak terhitung ya? Bosan ya? Bosan? Berkali-kali hampir tiap hari dia bilang sayang, abang sayang kan? Ya tak? Tapi tak pernah bosan. Ya tak? Berapa kali itu senyum saya? Banyak. Jadi di belakang ada. Akhirnya dia bosan. Berapa kali dia siapkan makanan dia ini? Sekali. 3 kali. Jangan sampai lebih ya. Bosan? Tidak juga. Ya Allah. Tiap hari makan, tiap hari senyum, tiap hari pakai sayang, tak pernah bosan. Apa pasal? Kenapa? Karena sayang, karena cinta. Itulah kaum muslimin, kalau cinta sudah berbicara. Kalau sayang sudah ada, tidak ada bosannya. Tidak ada bosannya, tidak ada jenuhnya. Demikian pula kalau kita berbicara tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita tidak akan pernah bosan mendengarkan berita darinya, mendengarkan perintah darinya. Bahkan disuruh minta belikan bosan. Pas terlanjur tak sampai ke rumah, terlompat, tolong belikan bakso ya katanya. Balik lagi kan, bosan. Kalau bosan ada masalah. Balik lagi. Pergi pulang petang atau pulang malam, tidak bosan. Itulah dalam cinta yang sedang bicara. Nah, kita ingin kaum muslimin menumbuhkan cinta ini di hati dan sanubari setiap muslim dan muslimah, sehingga tidak ada bosan-bosannya kita untuk menerima berita, cerita dan kita dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan bila kita ini sudah sehat dan sudah sebatu, apa sebabnya? Kita tak paham. Saya selalu pesan sama mahasiswa, kalau tak paham tanya gimana? Apa sebabnya? Terus Melayu, mungkin Melayu ya. Sehat dan sebatu, sebab kita akan mengingat. Menyatu dalam kondisi. Kau sedang bila kita sudah sehat, sama-sama mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana cinta itu melahirkan senangnya dekat-dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana cinta itu melahirkan sukanya kita mengikuti amalan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana cinta itu membuat kita tidak ingin yang lain kecuali dia. Betul? Berapa kali terbayang dengan yang lain? Tak terbayang kan? Terbayang juga? Kalau jangan dilapor ya. Tak terbayang kita untuk memilih yang lain. Kenapa? Karena cinta kita terkumpul padanya. Coba yang kaum muslimin, bila semua kaum muslimin ini menjadi cintanya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, membenarkan apa yang disampaikannya, mengamalkan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarang dan dicegahnya, semuanya seperti itu. Kira-kira kondisi hari ini itu terjadi. Kondisi kita sesama muslim yang saling berselisih, saling bertentangan,
tidak sepaham, bahkan tidak jarang pula ngajak bertempur. Iya, ngajak bertempur adu pangkal lengan. Padahal hanya gara-gara hal yang sifatnya sangat-sangat sepele. Hal-hal yang seharusnya tidak menjadikannya berbicara. Tapi ternyata memang sedikit saja perbedaan kaum muslimin rentan untuk memecah-belah. Di mana? Hah? Kota Baru? Medan? Halal? Iya. Istri? Orang? Melayu? Mending sama-sama harga. Harganya sama. Maksudnya, naik. Suka pedas? Istri? Alhamdulillah sama-sama. Klop? Suka masin? Suka masin? Asin? Kurang? Istri? Hah? Kurang juga? Klop juga. Suka masak? Enggak juga. Istri? Suka. Kalau tidak, ini romantis betulnya. Ini pasangan ideal. Jadi saya putar pertanyaan yang lainnya. Ini dipaksa. Karena itu betul-betul. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa barakatuh alaihi wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah jadikan kesesuaian selamanya sampai dan sampai mati yakin sampai di dunia tidak akan lagi. Baik, ini mantap betul. Sama-sama suka pedas, sama-sama suka asin, sama-sama suka asin, sama-sama suka asam. Ini bagus ini. Kalau seandainya tidak saya yang di depan orang ini, kita saya berandai. Seandainya kita dengan istri kita berbeda selera. Istri suka nasi, kita suka hambar. Setiap hari tak makan, ini banyak sekali karena kurang ya sekarang. Istri begitu, istri tiap hari gimana? Senang? Senang? Katanya istri sebenarnya. Kita di sini bilangnya, betul? Atau misalnya ketika warna istri suka warna apa? Kita suka warna pokoknya beda lah. Setiap kenamanya seperti ini selalu bilang oke gini warnanya seperti ini. Nah perbedaan kecil ini kalau dipelihara kaum muslimin membuat cinta akan mudah. Kita akan makanya perlu menjaga kebersamaan dan kesamaan. Jadi kebersamaan di atas kesamaan. Mana lebih baik? Biar kebersamaan di atas keragaman atau perbedaan, atau kebersamaan di atas kesamaan, mana lebih bagus? Kesamaan. Saya kira pasti kita sepakat bahwa bersama di atas kebersamaan itu lebih bagus. Kalau tidak bisa seperti itu, baru kita katakan menjaga kebersamaan di atas perbedaan. Itu susah. Rasanya susah. Sebenarnya menyatukan 240 lebih yang menyimpang. Bisa 240 lebih aliran sesat bisa juga. Saya tidak terbayang banyak energi habis, banyak biaya berbuang, banyak waktu yang tidak berguna dan sia-sia. Sumbat sini bocor sana, ya kan? Disumbat di sini bocor di sana. Perbaiki di sini, rusak di sana. Karena
Makanya kaidah yang paling pas itu sebenarnya menurut saya adalah membangun kebersamaan di atas kesamaan. Begitu mungkin kita tidak beragam kita. Ya Allah, mana yang bagus pemandangannya tentara kita itu seragam atau tidak seragam? Mana yang bagus? Seragam lebih bagus atau tidak seragam? Seragam apa? Apalagi dalam suasana perang. Orang olahraga saja posturnya seragam. Coba sempat tak seragam, mirip pula dengan baju lawan. Bingung tak pemain kita? Nak oper kita lawan, ternyata lawan. Tahu maksud saya? Jadi makanya bentuknya kita merajuk ukhuwah itu di atas mahabbah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi mengatakan awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat tali pengikat iman itu, dan kita ingin mengikat kebersamaan ini di atas iman, karena di atas apa? Di atas mahabbah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mengikat orang iman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah, yaitu cinta karena Allah dan cinta karena dan benci karena Allah. Nah, bagaimana cinta karena Allah itu? Jalannya yang menentukan itu adalah melalui sunnah Rasulullah SAW. Karena permisalan, percontohan yang paling pas untuk mengaplikasikan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah adalah yang dilaksanakan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabatnya adalah murid-muridnya yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, banyak teori yang ditelurkan, banyak metodologi yang dijalankan untuk menyatukan satu umat ini. Dan saya masih ingat perkataan ini sejak saya masih belum balik berakal. La ilaha illallah selalu mengatakan menjaga kebersamaan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Tapi yang kita lihat, na'udzubillah, ukhuwah semakin terancam. Ukhuwah semakin terancam. Kita amat gampang sekali dipecah belah oleh orang-orang yang memancing di air keruh. Sekarang misalnya kaum muslimin, orang-orang Syiah Rafidah, ketika mereka sudah dinyatakan oleh pemerintah Malaysia sebagai aliran sesat, dan tidak ada ulama sunnah satupun yang kalau betul ulama yang mengatakan mereka tidak aliran sesat. Kalau ada ulama sunnah yang mengatakan tidak sesat, berarti ulama sunnah ini termasuk ulama sesat. Kenapa? Karena orang Syiah meyakini kita sesat. Berarti kalau kita terima mereka sebagai yang benar, berarti kita yang bersesat. Nah, bagaimana yang mereka lakukan sekarang kaum muslimin menjelang di saat sekarang kita atau umat Islam ingin menyatakan mereka sebagai aliran sesat, mereka bergelayut kepada orang-orang yang membongkar kesesatan mereka. Yang paling gencar membongkar kesesatan Syiah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena yang di front terdepan menegakkan sunnah melawan Syiah itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, yang menegakkan sunnah bukan hanya dengan nama tetapi dengan amal yang nyata. Hanya dibuat isu baru pula untuk supaya kalau jatuh pada jatuh sendiri tidak jatuh bersama. Keluarlah istilah yang namanya sawalah. Salafi Wahabi. Kita banyak tak membaca ini Pak kaum muslimin. Ketika diberikan istilah ini kita, betul juga Salafi Wahabi ini berbahaya. Karena memang mohon maaf, kalau
ini juga banyak tidak bersatunya. Lebih senang mencari kesalahannya. Puas cari kesalahan orang itu kesalahan diri. Dan puas berkelahi di luar, tidak ada lagi lawan, tentu lawan problem kita sendiri. Itu yang pasalnya, masalahnya. Yang membuat istilah ini, walaupun keluar dari orang-orang menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, ini bisikan daripada setan-setan syiah. Mantap lah istilahnya sawah. Bagus juga sawah itu tanam pasti ada. Jadi setiap orang yang menegakkan sunnah, baik diterima oleh orang yang digolongkan ke sini atau tidak, otomatis harus menerima dua-duanya. Mereka ingin runtuh bersama-sama. Daripada mati sendiri baik, lebih baik mati bersama. Kalau kalian hukum kami sesat, hukum juga sawah itu sesat. Mereka berlari di baju kita. Dikelahi di baju ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Yang masalahnya sekarang hakim jadi terdakwa, jadi yang terdakwa jadi hakim. Sekarang kan merebut orang. Siapa yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah? Kan itu? Siapa yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Pasti apa bapak yang ahli sunnah? Saya juga tak tahu. Bapak tidak punya, bapak tidak punya. Betul kan? Karena yang paling mudah itu adalah mengakui yang benar. Mengakui kita benar, kalau salah. Nah, coba ada semua program misalnya ketika berhasil, siapa kemarin yang ikut nih? Wah, saya masuk dalam ini. Saya bagian itu. Tapi ketika gagal, siapa kemarin merancangnya? Entah siapa kemarin. Saya sebenarnya di awal tak setuju. Dari awal tak setuju. Aku salah tu bayang Pak. Tapi aku benar. Hah? Aku benar masih muda. Tetapi kita tidak hanya dengan pengakuan, harus ada bukti dan saksi. Harus ada bukti dan saksi. Barang bukti. Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah, barang buktinya apa? Tidak tahu. Tapi tidak ahlu sunnah wal jamaah ini. Betul sudah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Nama saja ahlu sunnah. Berarti orangnya menegakkan sunnah. Nah, kita lihat sunnahnya tegak apa tidak, atau justru lawan sunnahnya yang tegak. Kita lihat dalam sunnah Nabi keyakinannya seperti apa? Nabi keyakinannya seperti apa? Ketika Allah memberikan berita kepada beliau tentang dirinya, menyebutkan sifat-sifatnya, Nabi menolak sebagiannya atau menerima semuanya? Menerima semuanya. Menerima semuanya. Berarti sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah menerima semua sifat Allah yang Allah turunkan kepadanya dan